Bekasi tahun 2024. Oke, terima kasih. Hari ini kita memberikan penghargaan Industrial Award kepada beberapa perusahaan yang tahun ini kita ada 7 kategori. Ditambah tahun lalu ada 6, tahun ini tambah satu kategori, jadi totalnya 6. Tujuannya adalah bagaimana kita pengen memberikan apresiasi kepada dunia industri, karena kita tahu bersama Kabupaten Bekasi adalah industri terbesar. Jadi pastinya industri itu memberikan kontribusi yang besar juga bagi pembangunan Kabupaten Bekasi. Ini salah satu wujud apresiasi pemerintah daerah adalah memberikan penghargaan-penghargaan kepada dunia industri. Memang ini untuk penjurian itu kita melibatkan 3 unsur, yaitu dari kami dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, ada Apindo dan juga ada dari teman-teman serikat pekerja. Nah, serikat pekerja itu juga kita melibatkan seluruh serikat pekerja, ada SPSI, ada GSPMI dan juga ada SPN. Kita sebenarnya sudah rutin, tapi memang pada saat COVID terakhir 2019, kemudian COVID itu kita off. Nah, mulai tahun 2022 kita sudah mulai lagi, 2022, 2023 dan tahun ini 2024. Setiap tahun kita tambah kategori pemenangnya. Ini kebijakan khususnya di tahun 2022 pada saat Pak PJ Bupati Bekasi, Pak Dhani Ramdan pertama kali duduk menjabat sebagai PJ di periode kedua, beliau langsung pengen memberikan apresiasi kepada industri, karena beliau paham ini wilayah Bekasi ini adalah industri terbesar, makanya Bapak pengen memberikan apresiasi yang besar juga untuk Kabupaten Bekasi, untuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. Ini memang tidak ada penjenjangan dari kementerian, ini murni dilaksanakan di tingkat Kabupaten Bekasi. Ya, kemudian apakah kegiatan ini akan terus berlanjut? Insya Allah, memang ini sudah menjadi agenda di Snaker sebenarnya, tapi memang dari tahun ke tahun itu bertambah, sudah agenda rutin, tapi memang dari mulai 2022 itu kita memang menjadi agak banyak, dan tahun ini juga sampai dengan 7 kategori, dan plus tahun ini juga kita memberikan apresiasi untuk tokoh penggerak HIP. Kita mendasari bahwa tahun ini baru kementerian baru bikin ketentuan regulasinya. Kita sudah mereaktualisasi dari 2018. Bu, tadi ada yang menarik, ada nominasi terkait dengan perekrutan pekerja lokal ya, sebuah perusahaan. Tujuannya seperti apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Ini apresiasi juga, karena memang pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kan menginginkan perusahaan-perusahaan itu bisa menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. Hanya memang regulasi tidak boleh mensyaratkan persentase. Kita punya Pergub, amanatnya adalah sebanyak-banyaknya. Nah, sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal terbanyak, kita juga memberikan apresiasi penghargaan. Tujuannya adalah supaya ini menjadi penyemangat gitu ya, menjadi perusahaan kemudian berlomba-lomba gitu untuk menyerap tenaga kerja lokal. Kalau nanti banyak, mereka akan mendapatkan apresiasi walaupun posisinya hanya dalam bentuk piagam penghargaan dari bupati. Penempatan tenaga kerja lokal juga sudah diatur Bu ya di dalam Perda Bu. Kemudian bagaimana perusahaan yang tidak menjalani itu? Sebenarnya Perbup kita bunyinya menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. Kalau bicara bagaimana tidak menjalankan, prinsipnya penempatan itu kan prinsipnya terbuka. Jadi memang sebenarnya tidak boleh juga hanya boleh untuk Kabupaten Bekasi, tidak boleh, tapi memang terbuka hanya karena kita punya tanggung jawab moral bagaimana anak-anak Kabupaten Bekasi ini bisa kemudian berkarir di daerahnya sendiri. Makanya ini bentuknya apa? Salah satunya adalah kita memberikan apresiasi. Tapi kalau bicara sanksi, memang setahu saya selama ini memang tidak ada. Bahkan di Perda, bahkan juga di Perbup kita memang tidak ada sanksi bagaimana perusahaan yang belum menyerap tenaga kerja lokal. Bu, mengenai lowongan kerja Bu, sebetulnya di Bekasi seperti apa Bu ya? Okay. Apakah masih terbuka luas gitu kan? Ya, hanya ini kategori baru yang selama ini tidak pernah ada. Tahun ini kita tambah. Kenapa sama? Selama ini lowongan pekerjaan ini kan masih minim ya, yang disampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja. Bahkan justru yang banyak beredar itu lowongan-lowongan loker-loker yang hoax gitu ya. Makanya ini atas saran Pak Bupati, kita diminta untuk membuat segala daya, segala upaya gitu untuk kemudian lowongan pekerjaan bisa datang banyak ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, salah satunya adalah kita memberikan award, penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang memang melaporkan lowongannya baik secara rutin, secara kualitas maupun skala kualitas.
Bu, minta saran Bu buat teman-teman adik-adik kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya. Mungkin bisa dikasih saran-sarannya agar mereka bisa mendapat pekerjaan di wilayah Kabupaten Bekasi. Oke, jadi prinsipnya perusahaan itu pasti membutuhkan karyawannya, satu adalah yang punya skill dan kompetensi. Makanya bagi semua teman-teman calon tenaga kerja, baik dari khususnya Kabupaten Bekasi ataupun dari manapun saja, pasti harus nomor satu adalah bekali diri dengan skill dan kompetensi yang diharapkan oleh dunia industri. Yang kedua juga kita juga harus mempersiapkan attitude kita, karena kita akan bekerja di dunia industri yang mungkin bisa jadi mungkin dari perusahaan tersebut dari negara asing yang punya budaya-budaya yang budaya dan etos kerja yang cukup jelas. Siapkan budaya mental kita untuk memang kita itu siap memasuki dunia industri. Yang ketiga, pada saat mencari loker itu pastikan mencari loker yang terpercaya dan tervalidasi. Nah, memang yang terpercaya dan tervalidasi pastinya ada loker yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Hanya memang mohon maaf sayang belum optimal untuk jumlah loker yang masuk di kami. Nah, ini PR kita dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab dari kebutuhan teman-teman calon tenaga kerja untuk bisa mendapatkan loker yang terpercaya di Dinas Tenaga Kerja. Jadi jangan patah semangat Bu ya. Harus semangat. Tetap semangat dan terus Tetap cari semangat. kerja karena lowongan kerja di Bekasi terbuka sangat luas Bu ya. Setiap hari saya yakin setiap hari ada loker di Kabupaten Bekasi. Makanya ini kita juga melakukan upaya dengan Joper, itu kan tujuannya mempertemukan supply dan demand. Kita sudah punya aplikasi, kementerian punya Karir Hub Siap Kerja, Dinas Tenaga Kerja punya aplikasi turunannya namanya Sip Kerja. Jadi kalau dibuka di aplikasi Siap Kerja itu lowongan se-Indonesia, tapi kalau dibuka di aplikasi Sip Kerja itu lowongan yang hanya di Kabupaten Bekasi. Silakan dibuka dan itu bahkan untuk perusahaan pun juga bisa membuka di situ. Jadi untuk perusahaan yang memerlukan tenaga kerja bisa juga dicari di situ, itu pasar, makanya namanya informasi pasar kerja. Jadi di situ ada supply dan ada demand, kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan juga lowongan pekerjaan ada semua di situ. Bu, terakhir Bu, perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti agenda seperti ini, kemudian juga bagaimana nanti keinginan dari Dinas Tenaga Kerja agar perusahaan-perusahaan juga bisa mengikuti industrial world ini? Ya, kita berharap sebenarnya berharapnya memang dan ini alhamdulillah tahun ke tahun jumlahnya sudah bertambah. Jadi ini animonya pasti sudah tambah baik dan pastinya kalau semakin banyak yang ikut itu kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang lebih sempurna atas misalnya atas menang itu berarti memang dia yang terbaik. Hanya mungkin kadang-kadang informasi kepada calon peserta ini yang memang kemarin kita makanya bekerja sama dengan Apindo, bekerja sama dengan pengelola kawasan supaya informasinya langsung pada perusahaan. Terima kasih Bu ya.